Kami yang siap menerima firman Allah sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala di Facebook, Instagram, YouTube, di TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa jemaat yang di live streaming. Shalom. Dimanapun saudara berada, tetap saudara ada pada kasih karunia Tuhan lewat berkat firman Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Pelita 4 di Medan. Saya sebagai Bapak Gembala tetap mendoakan jemaat-jemaat live streaming yang di YouTube, baik dari berbagai negara, berbagai provinsi, berbagai kota, tetaplah setia mengikuti program YouTube yang ada di channel Pendeta Suheri Gultom atau Gereja Bethel Indonesia Jemaat Pelita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau di live streaming mungkin ada pergumulan-pergumulan doa, silakan di chat di kolom yang ada di YouTube. Saudara-saudara akan kami doakan dengan tim doa yang ada di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau belajar firman Allah, mengenal Allah yang benar. Sangat penting kita mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah dengan benar. Lebih tepat ya, mengenal Allah dengan benar. Sehingga kita tidak mudah jatuh saat ada persoalan. Dalam Mazmur 99 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-9, mari sama-sama kita membaca dengan suara yang kuat sebagai semangat kita di minggu ketiga ini, Desember 2023. Nggak terasa kita akan minggu depan, minggu keempat sudah sampai di Natal. Mari sama-sama kita baca 1 sampai 9. 1, 2, ya. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya kasih ayat pengantar, kita baca sama-sama Daniel 11 ayat 32b. Daniel 11 ayat 32b berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya, baris terakhir sama-sama kita baca, akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, ayat ini jelas berkata umat yang mengenal Allahnya. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Sebaliknya Hosea 4 ayat 6a. Hosea pasal yang keempat ayat 6a. Dikatakan adalah umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita lihat isi Daniel 11 ayat 32b, jelas dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan tetap bertindak. Apapun masalah kita, apapun pergumulan, apapun tantangan, apapun yang menindas hidupmu, engkau akan tetap kuat kalau mengenal Tuhan. Atau bisa saya bilang begini, ciri orang yang mengenal Tuhan, saat ada masalah dia kuat. Lebih sederhana itu.
Kalau saudara mengenal Tuhan, kalau saya mengenal Tuhan yang benar, ketika ada masalahku, aku tidak rubuh. Kalau saudara ingat ada rumah dibangun di atas pasir, ada rumah dibangun di atas batu. Ketika ada angin, ada badai, ada hujan, yang dibangun di atas pasir rubuh. Yang dibangun di atas batu kokoh. Di atas batu, dalam bahasa 1 Korintus 10 ayat 4, batu itu adalah batu karang yang teguh, Tuhan Yesus. Firman Allah. Jadi kalau hidup saudara dan hidup saya dibangun dengan prinsip-prinsip firman Allah, apapun masalahmu tetap kuat. Tapi kalau saudara hanya ikut-ikutan hari Minggu, hanya setor muka ke gereja, bahkan tidur dengar khotbah. Ya. Karena ada orang ke gereja itu hanya kewajiban. Hanya sekedar menunjukkan wajah. Setor muka. Kalau itu yang saudara lakukan, sia-sia. Maka ketika ada masalah hidupmu, engkau akan rubuh. Mengeluh. Ini ciri-ciri orang lemah. Ingat, apakah dalam dirimu banyak mengeluh? Kalau dirimu banyak masalah, banyak mengeluh, betapa lemahnya imanmu. Betapa dangkalnya pengenalan kita akan Allah. Dalam hidup ini tidak ada jalan yang mudah. Tapi janji Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang kuinginkan, kata Tuhan Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal. Saya mengajak sama saudara, 2023 tinggal beberapa hari ini. Ayo, pengenalanmu akan Allah tambahin. Tingkatkan. Kita nggak tahu masalah apa 2024. Nggak perlu engkau tahu masalah apa 2024. Unpredictable. Kita nggak tahu persis. Tapi kalau saudara membangun pondasimu, pondasi pengenalan akan Tuhan, baca Alkitab, berdoa, mengenal Tuhan tentu karena saudara memberi waktu. Manalah engkau kenal dengan pacarmu kalau nggak pernah memberi waktu dengan pacarmu. Manalah aku kenal istriku ini kalau aku nggak pernah memberi waktu dengan dia ngomong. Apa maunya, apa isi hatinya, apa yang sedang dia pikirkan dalam hidupnya. Mana aku tahu kalau aku nggak punya waktu untuk aku dengar dia. Anak-anakku. Demikian saya nggak pernah kenal Tuhan kalau aku nggak pernah kasih waktu dengan Tuhan. Gini loh, mumpung saudara sudah kasih waktu dengan Tuhan ini 90 menit. Saya lihat, saya bisa rasakan tadi dalam pujian penyembahan saudara, semua masuk ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan saudara, ayo, mumpung saudara sedang di gereja, all out, fokus, sungguh-sungguh. Jangan mau distraksi dengan Facebook, Instagram, jangan mau. Sosial media singkirkan dulu sesuatu. Fokus kepada suara Tuhan. Saya percaya umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Gini loh, Amsal 24 ayat 10 coba lihat. Sama-sama kita baca dulu ya. Amsal 24 ayat 10. Tadi Hosea 4 ayat 6 dia bilang ya. Binasalah umatku karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita nggak mengenal Allah, kita binasa. Ya, mengenal di situ dalam Daniel tadi itu epiginosko. Artinya epiginosko dalam bahasa Daniel tadi dalam bahasa Ibrani artinya adalah mengenal Allah secara pribadi. Katakan sama-sama, mengenal Allah secara pribadi. Disebut itu epiginosko. Jadi saudara mengenal Allah bukan apa kata orang. Bukan ninna tu ninna dalam bahasa apa itu ninna tu ninna? Kan gitu ya. Kan sering kita dengar gosip ninna tu ninna. Nanti kita ciptakan lagu ninna tu ninna. Bukan sekedar engkau hanya mengenal Allah apa kata orang. Tapi saudara mengenal Allah lewat pengalaman pribadimu. Amsal 24 ayat 10 sama-sama
Kita baca 1-2 ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi bisa dibilang begini, mengukur kekuatanmu, mengukur kekuatan iman saya, bukan saat praise and worship saja. Bukan itu yang paling utama. Mengukur imanmu saat ada persoalanmu, saat ada masalahmu, saat ada tantangan, saat ada penderitaan, disitulah kekuatanmu akan terukur. Sama dengan pondasi rumah akan mengukur kekuatan ketika ada gempa. Kekuatan pondasi Podomoro JW Marriott itu kita lihat saat gempa bumi, apakah bertahan di skala 8 skala Richter? Apakah dia bertahan di skala 9 skala Richter? Kurasa saya kurang yakin ya, kita doakanlah. Karena yang ku tahu Nias aja rata sama Pulau Aceh, sama Aceh ya, di skala 8, sekian. Berapa? Ya saya pikir gak sampailah di angka 10. Iya jauh sekali. Artinya kalau 10 skala Richter, kurasa kota Medan, kalau lihat historinya, rata. Gereja ini menurutmu? Oh yakin kali ya. Ya. Oh ya. Bisa aja ini rata. Karena gereja itu bukan gedung. Gereja itu kita. Gereja itu bukan gedung. Ini gedung gereja. Mereknya GBI. Gereja Bethel Indonesia. Gereja itu kita. Kitalah gereja. Kitalah eklesia. Saya ajak kita sama-sama memahami. Kekuatan iman seseorang lihat jangan ketika di mimbar. Ketika saudara melihat orang, wah ibadahnya 7 kali dalam seminggu. Tapi kekuatan iman seseorang akan dilihat setiap orang akan diukur saat ada masalah. Maka saya mengajak kita semua, ayo masih ada 2 minggu lagi untuk 2024. Kejar. Targetkan 2024 saudara baca Alkitab tiap hari. Targetkan punya waktu penyembahan. Supaya ketika ada masalah dalam hidupmu tidak mengeluh, tidak cerewet. Itu mengeluh, cerewet, itu serumpun, satu sel grup. Merepet, nah itu satu sel grup itu, satu komunitas. Saya berdoa saudara, apapun masalahmu, seberat apapun masalahmu, belajar mengucap syukur. Mari kita belajar mengenal Allah yang benar. Yang pertama adalah kita belajar Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu berkuasa. Katakan Tuhan itu berkuasa. Lebih berkuasa mengucapkannya. 1, 2 ya. Tuhan itu berkuasa. Mazmur 99 ayat 1 sampai 5. Tapi saya baca satu ayat aja, ayat yang kedua. Mazmur 99 ayat yang kedua. Tuhan itu maha besar di Sion. Jemaat Tuhan, umat Tuhan. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Saudara, ayat ini begitu jelas. Tuhan itu tinggi mengatasi segala bangsa. Tuhan itu tinggi mengatasi segala masalahmu dan masalah saya. Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah kita. Tuhan itu sanggup menolong kita. Saudara harus punya iman bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tinggi mengatasi bangsa. Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih besar dari masalah apapun yang kita alami. Tuhan yang sanggup menolong kita. Lukas 1 ayat 37 dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Yang membuat Tuhan tidak bekerja, sering kita membatasi Tuhan dalam hidup kita. Kita memenjarakan Tuhan dengan pikiran manusia kita. Sehingga kita berkata gak mungkin, gak bisa, gak mungkin aku nikah, gak mungkin punya anak, gak mungkin punya rumah, gak mungkin punya usaha, gak mungkin aku sehat, gak mungkin anakku sembuh, gak mungkin. Ketidakmungkinan dalam pikiranmu itulah yang membatasi Tuhan bekerja. Karena Tuhan selalu berkata, jadilah pikiranmu, jadilah imanmu, jadilah yang kau percayai.
Kalau saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dia selalu berkata, jadilah imanmu, jadilah yang kau percayai, jadilah seperti apa yang kau percayai. Hari ini pun saya sebagai hamba Tuhan Yesus, aku tidak tahu apa yang sedang kau percayai. Mungkin engkau berkata, gak mungkin aku bagus, gak mungkin usahaku berhasil, gak mungkin aku bisa menikah, gak mungkin aku bisa sukses, aku tidak bisa S3 doktoral. Sekarang buang kata tidak mungkin. Buang kata tidak mungkin. Bilang sebelahnya, buang kata tidak mungkin. Markus 9 ayat 23. Karena belum baca ayat mungkin ini, makanya masih Markus 9 ayat 23. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. 1, 2, ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan dengan mantap, saya orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus, semuanya bisa terjadi. Diberkati yang mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, tepuk tanganlah buat Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus yang lebih besar dari masalahmu. Jangan penjarakan Tuhan dengan pikiranmu. Jangan batasi Tuhan dengan logikamu. Dan jangan logikakan Tuhan dengan batasan logikamu. Allah unlimited. Allah pencipta. Mana mungkin manusia yang diciptakan sanggup membahas pencipta. Terlalu bodoh orang mau memahami Allah sepenuhnya dengan kemampuan logikanya. Menurut saya, sehebat-hebatnya saya baca Alkitab, saya pun tidak bisa memahami seluruhnya. Mungkin sebagian perlu di sorga aku tahu aslinya gimana semuanya. Kita hanya berusaha, belajar. Yang penting apa yang di tanganmu kerjakan sekuat tenaga. Jangan nanti saudara bilang Allah berkuasa, saudara malas. Ya, kalau saudara malas, ujungnya pasti miskin dan bodoh. Anak Tuhan tidak meminta-minta, tidak meminjam-minjam. Apalagi minjam tidak mulangkan. Itu bukan ciri anak Tuhan Yesus. Bilang sebelahnya, pulangkan. Dia mungkin bertanya, apa yang kupulangkan? Ya, pastikan aja. Mana tahu ada yang kau pinjam. Pulangkan. Pulangkan. Payung kau pinjam. Pulangkan. Udah ada di situ mereknya GB Pelita pun kau tahan lagi. Apa? Gilingan cabai. Pulangkan. Cetakan kembang layang. Pulangkan. Itu mau dipakai yang punya itu. Apapun yang kau pinjam. Uang. Pulangkan. Kalau engkau tidak pulangkan, engkau bermasalah dengan Tuhan. Allah itu adil. Kita belajar 3 hal dari Allah hari ini. Allah yang kuasa, Allah yang kudus, Allah yang adil. Betul dia pengasih, murah hati, menyelamatkan. Tapi kalau kita nggak lakukan bagian kita pun nggak diberkati. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Saya ajak kita sama-sama supaya kita berhati-hati menjalani hidup ini. Betul Allah itu berkuasa, kita perlu rajin. Amsal katakan tangan yang malas, tangan yang lamban menjadikan miskin. Tangan yang rajin menjadikan kaya. Orang Korea, orang Jepang gak kenal Tuhan Yesus kebanyakan. Tapi mereka rajin, mereka kaya. Orang nyembah patung gak kenal Tuhan Yesus, rajin mereka kaya. Saudara dan saya nyembah Tuhan Yesus. Malu aku mengucapkannya. Saudara dan saya menyembah Tuhan Yesus. Minjamlah beli pulsa 20.000. Terus dibilang dia, Tuhan Yesus dahsyat. Yes. Pinjam. Tuhan Yesus dahsyat, pinjam 100.
Anak Tuhan Yesus loh. Kalau nggak ada uangmu, pokoknya mentalmu jangan ngemis minta ditraktir. Kalau ditraktir orang nggak apa-apa. Itu berkat Tuhan. Pokoknya nggak kau yang minta. Saya nggak mau anak Tuhan Yesus peminta-minta. Anak Tuhan Yesus itu pentraktir. Sesuai dengan kapasitasmu. Kalau nggak bisa traktir makan steak, ya makan licing-licing, entah apalah. Entah makan pecal, nggak ada pecal, makan botik. Kan lebih murah botik. Ambil satu, makan 5 orang, 6 orang. Boleh, pokoknya mentalmu nggak ada pengemis. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Saya percaya anak-anaknya pun dahsyat, anak-anaknya pun luar biasa, anak-anaknya pun hebat. Saya percaya Allah kita maha kaya, Allah yang maha ada. Saya percaya Alkitab, dia berkata, anakku tidak peminta-minta. Saudara harus aminkan itu. Walaupun kenyataan saudara masih minta-minta, engkau harus mengimani tidak selamanya itu kau lakukan. Jangan pernah kau bermimpi selamanya itu kau lakukan. Bila perlu pulang dari khotbah ini, pulang dari ibadah ini, saudara ambil komitmen, tidak peminta-minta. Yang biasanya kau suka traktir, minta uang, minta balen. Jangan lakukan itu. Allahmu Allah yang kaya, Allah yang dahsyat. Bagaimana engkau menyaksikan Allahmu dahsyat, kaya, luar biasa, kalau mentalmu mental kemiskinan? Miskin tidak berdosa, jangan salah. Tapi Allah tidak membiarkan anaknya terus miskin, setuju? Sakit pun menurutku tidak berdosa. Tapi Allah tidak membiarkan terus anaknya sakit. Allah berkata dalam Ulangan, Allah menjadikan anaknya kepala bukan ekor. Allah menjadikan anaknya naik tidak turun. Jadi Pak Pendeta, kenapa kenyataannya anak Tuhan sebaliknya dari orang-orang Korea yang Jepang, China, yang menyembah dewa matahari di Jepang, ada menyembah kepercayaan-kepercayaan lain mereka, ular naga. Saudara, saya mau katakan sama saudara, menurut saya sebagai pendeta, ada yang tidak pas cara hidup kita. Bukan Tuhan yang salah. Alkitab itu sudah benar. Firman Allah itu sudah benar. Sudah benar dia berkata anakku tidak ekor. Sudah benar dia berkata anakku tidak peminta-minta. Itu sudah benar, jangan ganggu lagi ayat itu. Sekali lagi, saya tidak bilang miskin dosa. Tapi saya percaya Bapak yang baik tidak menginginkan anaknya miskin terus. Bapak yang baik punya rencana yang baik bagi anaknya. Namanya pun Bapak yang baik. Aku aja Bapak di bumi gak ingin anakku pengemis, peminta-minta. Apalagilah Bapak di sorga pencipta alam semesta. Sehingga di dalam pola perenungan saya, apa yang salah cara hidup umatku? Mungkin saudara tidak mengelola waktu dengan tepat. Saudara tidak mengelola keuangan dengan baik. Sehingga saudara mengutamakan hal-hal yang sekunder daripada primer. Saudara lebih mengutamakan penampilan daripada esensi. Sehingga saudara memaksakan diri meminjam berutang demi handphone yang mahal-mahal. Jangan sampai saudara merayakan Natal tanggal 24 malam 31 tahun baru ini sama Eda yang kau kenal. Eda, ada enggak baju tahun baru cicil 12 bulan? Nggak usah maksa lah. Ngapain lah untuk baju tahun baru pun kau cicil 12 bulan? Ya Tuhan, kenapa enggak kau bilang aja cicil 365 hari, 1000 sehari? Nggak usah maksa, itu enggak esensi. Saya nggak anti dengan baju baru. Silakan kalau ada uangmu. Tapi jangan maksa. Bilang sebelahnya, jangan maksa. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Jangan mati demi gaya, bilang sebelahnya. Jangan mati demi apa kata orang. Jangan mati demi like. Jangan mati demi Facebook, Instagram.
Jangan maksa. Silakan saudara mau holiday ke Bali kalau ada duitnya. Kalau nggak ada, turunkan sedikit. Bali G. Nggak ada uang mau ke Bali G. Pantai Bali, dekat di sini Pantai Bali. Di Pantai Cermin ini Pantai Bali. Kan sama-sama ada Balinya. Dan holiday itu bukan tempatnya, suasana hatimu. Bisanya kau holiday di dapur rumahmu itu? Bisa, yakin aku. Suamimu sambil nari-nari, memuji-muji kau cantik, ma. Udah holiday itu. Sambil dia pakai kaos kutang, kau pakai daster. Ya, itu lebih holiday daripada Bali. Daripada di Bali kau holiday, pinjam cicilan, uang kamar cicil 12 bulan. Pesawat cicil 36 bulan. Sampai di Bali tertindas oleh cicilan. Bukan kau nikmati Bali, bertengkar. Nggak salah, silakan. Mau ke Hollywood kemana, asal ada kemampuan kasih karunia. Menurut saya anak Tuhan cara hidupnya yang kurang baik. Mengelola keuangan yang tidak benar. Dari sistem mana yang rutin, non rutin, yang primer, sekunder, tersier. Kita harus tahu meletakkannya, belajar. Semakin tambah usia, semakin bijak. Mana yang tidak perlu, mana yang perlu. Penampilan boleh secukupnya. Nabung, nabung, nabung. Kita nggak tahu 2024 bagaimana keadaan ekonomi. Jangan sampai tabunganmu tidak ada. Jangan bilang Allah itu berkuasa, lihat tabungan, nol. Ah, mujizat itu terjadi. Pergi ke ATM, nggak pernah masukkan duit tapi berharap ada di ATM. Ini sinting ini saudara, sinting ini. Menurut saya, ya kecuali sekali-sekali ada mujizat bolehlah. Bagaimana lah bisa uangmu ada di ATM, nggak pernah nyetor. Nggak pernah nyetor, nggak pernah nyetor, nggak pernah nabung. Tapi pergi ke ATM berharap, oh haleluya. Tidak ada yang mustahil. Di buku rekeningku memang kosong. Nanti di sorga kau dibilang, pasti ngasih kodoho katanya. Agak lain caramu berpikir. Kok udah mulai aneh. Nabung. Seberapa gajimu? 10% paling tidak tabung. Ada yang ku tahu 60%. Kalau tambah pendapatanmu, gaya hidupmu tetap. Jangan tambah gaya hidupmu, tabunganmu yang naik. Mana tahu satu waktu bisa beli rumah yang agak lebih murah karena orang kepepet butuh uang. Sehingga saudara bisa beli pada waktu itu. Saudara bisa menabung. Tidak ada orang yang punya uang yang aman kalau nggak ada nabung-nabungnya. Nabung, 2024 belajar menabung. Saudara yang saya kasihi, Allah itu berkuasa. Sehingga engkau sanggup berkata, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Katakan lagi, Tuhanku sanggup menolong aku. Dan katakan lagi, aku mau merubah cara hidupku. Dari kau bangun pagi sampai kau tidur, mulai engkau terima uang sampai kau mengeluarkan sepeser pun, engkau harus catat. Engkau mengetahui kemana pergi uang itu. Dan engkau mulai seleksi, ini gak perlu, ini gak perlu, ini gak perlu. Jangan sampai ada yang ku tahu, aku gak tahu Pak Pendeta, uangku kemana-kemana aja. Jadi kalau kau gak tahu apalagi aku, ngapain kau ceritakan. Aku gak ngerti Pak Pendeta, pokoknya uangku datang. Habis itu, nanti gak tahu, habis aja, kemana-mana pergi uang gitu. Mana adalah uang jalan-jalan sendiri. Kan karena kau jalankan melalui mobile banking, melalui jualan-jualan lain yang kau beli. Ada loh orang pura-pura bego. Ketika uangnya udah gak ada, aku bingung. Kemana uang kami ya? Kalau kau bingung, aku lebih bingung. Suaminya juga bilang, aku juga bingung. Istrinya juga bilang, aku bingung. Mari bingung. Anak-anaknya bego. Karena terus kurang uang, terus kurang uang. Kurang uang, kurang uang. Udah kurang uang pun bertambah gaya. Ada orang kan udah aneh itu. Uang kurang, gaya tambah. Pasti dirimu pun kalau engkau Tuhan pasti gini-gini kepalamu, betul gak Bang? Geleng kepala, apakah yang satu ini? Udah kurang uang, gaya tambah. Kalau kurang uang, kurangi gaya. Gak perlu nampak orang kau terlalu bergaya-gaya. Sederhana, sesuaikan dengan takaran kasih karunia.
Allah itu benar. Mengatakan anak-anakku, anak yang diberkati. Anak Abraham, anak yang diberkati Tuhan. Keturunan Abraham, keturunan pembawa berkat dimanapun berada. Sehingga saudara dan saya dalam Tuhan Yesus diberi Tuhan kata keturunan Abraham. Bukan keturunan peminta-minta. Keturunan yang memberkati. Dalam kitab Kejadian dikatakan, di mana keturunan Abraham berpijak, di situ ada berkat. Saudara adalah keturunan Abraham di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, mengenal Tuhan. Tuhan itu kudus. Dalam Mazmur 99 ayat 3, 5, dan 9 diulang-ulangi kata kudus. Kudus itu dalam bahasa aslinya kados. Kados itu artinya hidup dipisahkan bagi Allah. Hidup yang hanya berkenan kepada Tuhan. Hidup yang seturut dengan firman Allah. Hidup yang sudah meninggalkan duniawi dan hidup bagi kemuliaan Allah. Itu kados. Jadi kalau saudara kudus, kados, hidupmu sudah dipisahkan bukan lagi ke dunia tapi kepada Allah. Gak boleh, saudara harus memilih satu, dunia atau Allah. 1 Yohanes dikatakan jelas, kalau engkau memilih Bapa, kau benci dengan dunia. Engkau membenci namanya keinginan daging, hawa nafsu. Engkau membenci namanya keinginan mata. Engkau benci namanya keangkuhan hidup. Kalau engkau sudah anak Tuhan Yesus, kalau saya anak Bapa di sorga, saya mengambil keputusan seteru dengan dunia. Dunia musuhku. Mengerti maksudnya dunia musuh saya? Artinya keinginan daging kutinggalkan. Keangkuhan hidup kutinggalkan. Keinginan mata kutinggalkan. Aku memilih hanya hidup kepada kehendak Bapa. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kitab Ulangan 19 ayat yang kedua. Ulangan 19 ayat kedua, maka engkau harus menghususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oh maaf, bukan ini ayatnya. Ya, maaf. Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu maksudnya. Saya salah tag ayatnya. Nah saudara, kemudian dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Sebab setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat ini jelas berkata, jauhkanlah dirimu daripada percabulan. Tubuhmu adalah bait suci Allah. Orang yang melakukan percabulan berdosa dengan dirinya sendiri. Beda dengan dosa lain. Maksudnya apa? Dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa perselingkuhan. Itu mengikat dalam dirimu. Makanya kalau engkau sudah berzina dengan seseorang, itu tidak mudah kau lupakan. Tidak mudah. Karena dia sudah ada ikatan. Tidak mudah. Makanya anak-anakku, ikuti apa kata Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah, Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu, dalam diriku, segala sesuatu yang duniawi. Matikan. Matikanlah percabulan. Matikanlah kenajisan. Matikanlah hawa nafsu. Matikan. Jangan kasih kesempatan hidup hawa nafsu. Jangan hawa nafsu yang mengendalikanmu. Kalau seorang anak muda, anak gadis, seorang bapak dan ibu dikendalikan hawa nafsu, habis hidupnya. Saudara harus mengendalikan hawa nafsu. Karena 1 Petrus 5 ayat 8, iblis terus seperti singa mengaung-ngaung mencari mangsanya. Dan kebanyakan orang jatuh di perzinahan. Kebanyakan orang jatuh di percabulan. Kebanyakan orang jatuh di hawa nafsu. Mau siapapun orangnya, mau pendeta, mau pengusaha, mau guru. Hati-hati, worship leader, pemusik ini paling banyak jatuhnya di perzinahan. Jemaat juga, pendeta juga. Daud,
Salomo, Abraham. Bukan orang yang berhasil. Yusuf berhasil karena dia lari mengikuti doa Bapa kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Satu-satunya yang harus saudara lakukan, menjauh dari pencobaan. Ketika ada godaan, cepat tepis. Jangan coba-coba pakai bahasa roh, pakai doa-doa. Jangan. Don't stupid. Kalau kau sudah masuk melihat orang, wanita berpakaian tidak baik. Matius 5 ayat 28. Jikalau matamu melihat seorang dan engkau menginginkan dia, engkau sudah berzina dalam hatimu. Jadi kalau engkau anak gadis lihat pria, engkau sudah naik nafsu birahimu hanya melihat, kau berzina. Kalau saya seorang pria melihat wanita dan naik nafsu birahi saya sudah berzina di hati saya. Belum saya melakukannya, saya sudah berzina. Pesan Tuhan ini tegas bagi kita. Matikan hawa nafsu, matikan perzinahan. Pesan-pesanku sama pelayan musik semuanya. Semuanya pada semua, hati-hati. Jangan suka-suka kata, oh kami berdua kok Pak, berdua di situ berdoa penyembahan. Apa yang kalian lakukan tadi? Haleluya Pak. 12 kali loh Pak, kami ulangi 12 kali. Berdua kalian? Iya Pak. Jangan bodoh. Tubuhmu masih tubuh. Bedakah tubuh pendeta dengan tubuhmu? Halo? Tubuh kita ini masih sama kah? Hah? Sama? Sama-sama lapar jam segini? Sama-sama lapar kan? Saya pun lapar. Karena tubuh kita sama. Bukan berarti aku udah baca Alkitab, udah bahas khotbah, oh aku terbuat dari holy, roh yang melayang-layang. Tidak. Saya tetap lapar. Dan kalau saya disentuh anak gadis, hormonku terganggu. Hati-hati lagi kalau engkau salaman dengan lawan jenis yang agak lama-lama. Ini kadang-kadang kurang kerjaan. Ngapain salam mama-mama orang lama-lama? Salam istrinya, gak mau. Jaga, matikan hawa nafsu. Matikan keinginan daging. Matikan perzinahan. Pastikan gadgetmu steril dari pornografi. Saya ajak semua kita hidup kudus sebab Allah itu kudus. Jaga mata. Ayo yang pria-pria katakan, ku jaga mataku. Saya lebih mantap, pegang matamu, pegang. Ayo bapak-bapak, ayo. Dengan hormat katakan, ku jaga mataku. Pegang, ku jaga mataku. Hanya melihat yang kudus. Ku jauhkan yang kudis. Amin. Wanita-wanita dengar, kejatuhanmu itu di telinga. Jaga telingamu. Jangan suka dekat laki-laki yang memuji-mujimu cantik. Kecuali suamimu. Kecuali ayah yang mengasihimu. Tapi kalau ada orang-orang yang baru kenal kau, cantik kali kau. Apalagi dia udah punya istri, cantik. Bilang sama dia, hei setan, bilang sama dia. Puji istrimu bilang. Maksudnya perbuatan setan yang dibuat dia itu. Ayo wanita-wanita, pegang telingamu. Katakan, ku jaga telingaku. Dari segala kata-kata setan. Yang dikeluarkan pria-pria tidak bertanggung jawab. Dalam Tuhan Yesus, telingaku ini kudus. Amin. Engkau boleh mendengar pujian secukupnya. Boleh, sekali oke lah. Kalau ada misalnya saya Bapak Gembala. Saya melihat, wah kamu bagus. Ya itu oke. Tapi saya gak boleh terlalu memujimu, terlalu body. Bagus sekali bodimu ya. Wih sedap. Nah. Kacau. Kalau ada. Hati-hati. Kalau udah kayak gitu langsung bilang sama bapak-bapak itu. Entah siapa itu. Najis kok Pak, najis. Karena ada pernah istri saya dengar, langsung ada ibu-ibu puji saya. Ada ibu-ibu puji saya. Saya nggak tahu juga lah dari sudut pandang mana saya ini ganteng, saya nggak tahu. Saya kurang terlalu yakin sebenarnya, tapi biarlah pujian itu untuk kemuliaan Tuhan. Ngomong ke saya langsung depan istri, ih Bu, Bapak itu sedap badannya ya, sedap. Sedap kali badan Bapak itu ya. Sedap gimana? Emang mau dimakan kawan ini sedap.
Kurasa dia kurang vitamin A. Saya berdoa, saudara jaga ya. Jaga pernikahan. Jaga ranjang sucimu. Jaga. Jangan ranjang sucimu itu dikotori oleh orang-orang yang tidak benar. Kasihan anak cucu. Kasihan. Sebentar kau melakukannya, akibatnya seumur hidup. Sebentar nikmatnya seks, tapi akibatnya seumur hidup. Jaga. Jaga kesucian ranjangmu itu. Anak gadis, jaga kesucian dalam pacaran. Supaya pernikahanmu suci. Kalau pacaranmu bermasalah, lihatlah. Akan banyak masalah dalam pernikahan. Jaga, tahan nafsu. Tahan diri. Kitab Korintus bilang, kalau kau sudah gak tahan, nikah. Itu lebih bagus. Jadi bilang sama si Poltak, gak tahan, nikah. Ya, daripada engkau melakukan hal yang berzina di hadapan Allah. Saya mengasihi saudara, jaga. Targetmu dalam pacaran, pacaran suci, supaya pernikahanmu suci. Dan bagi yang sudah menikah, pertahankan pernikahan suci. Kalau udah pernah salah, pernah gagal, kasih karunia Tuhan mengampunimu. Yang penting jangan melakukannya lagi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.